Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada hari ini kita bisa bersama-sama berdiskusi, berkumpul untuk membicarakan tentang visi misi. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui setiap lembaga ini memiliki apa yang dinamakan visi, misi, dan tujuan. Dan ini perlu diketahui oleh semua yang ada di lembaga, terutama di SMP Islam Al-Amin. Visi, misi ini merupakan bagian dari sekolah yang perlu dimiliki. Artinya kita punya tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai di dalam sekolah ini. Jadi apa sih yang harus kita sampaikan atau kita tuju, ya, yang harus kita tuju untuk sekolah ini supaya berjalan sesuai dengan visi dan misi. Bapak Ibu yang perlu diketahui, yang pertama, apa itu visi misi sekolah? Visi dan misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan dalam lembaga pendidikan. Jadi setiap sekolah, setiap lembaga pasti punya visi dan misi. Visi dan misi ini tentunya dibuat tidak hanya oleh kepala sekolah saja, tetapi juga semua yang ada di lembaga SMP Islam Al-Amin. Next. Definisi visi misi. Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai sekolah. Visi menjadi tujuan yang hendak diwujudkan dalam jangka panjang. Jadi itu visi. Jadi jangka panjang itu bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Kalau memang visinya itu masih relevan, maka tidak harus dirubah, ya. Jadi karena itu visi atau tujuan yang harus kita capai, tidak diwujudkan. Visi memberikan arah dan tujuan yang akan dicapai. Kemudian apa itu misi? Misi adalah lembaga strategi dan praktis yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi, ya, mencapai visi. Misi menjelaskan bagaimana visi tersebut akan dicapai melalui program dan aktivitas sekolah. Jadi visi ini perlu dijabarkan. Tentunya penjabarannya itu adalah di misi. Misi menyesuaikan dengan visi yang akan dicapai. Jadi dijabarkan. Next. Ya, Bapak Ibu, apa yang perlu diketahui visi misi sekolah kita? Visi SMP Islam Al-Amin adalah berilmu, terampil, dan berakhlakul karimah, berlandaskan imtak. Ya. Jadi yang dimaksud dengan berilmu tentunya Bapak Ibu sudah paham. Jadi tidak hanya anak datang ke sekolah, tetapi juga diberikan ilmu dengan mata pelajaran yang dijadwal sesuai dengan sekolah, ya. Jadi jadwal pelajaran, ya, mata pelajaran itu yang disampaikan. Berilmu. Jadi anak-anak selain datang ke sekolah, jadi tidak hanya datang bermain, tetapi juga diberikan ilmu.
ilmunya yaitu sesuai dengan mata pelajaran yang disampaikan di sekolah. Ya, ada 13 mata pelajaran. Nah, itu yang diberikan kepada anak-anak, pada siswa-siswi kita. Kemudian terampil ini bisa bermacam-macam. Ya, anak-anak terampil dalam olahraga, terampil dalam ekstrakurikuler, ya, kemudian terampil untuk life skill, ya, atau keterampilan yang lain yang bisa juga dipakai, dilanjutkan atau diprogramkan di sekolah kita. Ya. Nah, itu seperti yang dilakukan Pak Arifin, ya, kemudian Bapak Ibu yang mengajar keterampilan. Nah, ini juga merupakan visi, ya, jadi sesuai dengan visi kita. Kemudian berakhlakul karimah berlandaskan intak. Tentunya karena di sekolah kita ini adalah sekolah Islam, maka berbudi pekerti, ya, kemudian berakhlak yang baik sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Jadi apa yang visi ini diberikan, berarti kegiatannya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan, ya, terutama tentang keagamaan, kegiatan keagamaan itu juga perlu diprogramkan, ya. Jadi bagaimana anak-anak itu selain mendapatkan ilmu terampil, ya, agamanya juga, perilakunya juga perlu dibina. Nah, ini visi kita, ya, visi kedepannya, ya. Tentunya setelah mengetahui visi, ya, bagaimana misi yang harus dilakukan sesuai dengan visi kita, ya. Next. Misi yang dilakukan di SMP Islam Alamin, ya. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran iptek dan life skill yang menyenangkan, memotivasi dan interaktif. Nah, ini jadi Bapak Ibu harus tahu misi kita, ya. Misi kita itu adalah yang pertama, pembelajaran iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, perkembangan yang ada di Indonesia ini perlu juga disampaikan kepada anak-anak, ya, supaya pembelajarannya itu sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Kemudian pembelajaran itu juga harus menyenangkan. Life skill ini keterampilan, ya, anak-anak diberi studi keterampilan, ya, kemudian bagaimana pembelajarannya itu bisa menyenangkan, kemudian memotivasi dan interaktif, memotivasi anak-anak, ya, dan interaktif, mengajak anak-anak untuk berdiskusi, berdialog. Jadi tidak hanya menerima pembelajaran saja, tetapi bagaimana kita mengajak anak-anak interaktif, ya. Jadi supaya pembelajaran itu menarik dan menyenangkan. Nah, yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan seluruh potensi siswa secara seimbang. Jadi tidak hanya pembelajaran saja, tetapi juga bimbingan, ya. Bimbingan yang harus Bapak Ibu berikan kepada anak-anak sehingga potensi yang ada di anak-anak ini berkembang, ya, seimbang, ya.
Jadi tidak hanya ilmunya saja, tetapi juga life skill, keterampilannya, akhlaknya ini seimbang. Artinya bisa berkembang semua. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang ketiga, pembiasaan membaca ayat-ayat Al-Quran setiap pagi. Nah, ini program-program kita sudah melaksanakan misi ini. Ya, anak-anak dibiasakan untuk setiap pagi membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah, bisa juga nanti dikembangkan. Ya, tidak hanya pembiasaan di pagi hari, tetapi juga pembiasaan yang lain yang bisa dilaksanakan, terutama sesuai dengan sekolah kita. Jadi, kemudian yang keempat, memberikan keterampilan penggunaan media elektronik dan informatika untuk mengembangkan keterampilan siswa. Ya, ini juga kurikulum sudah membuat program ini, ya. Jadi media-media elektronika seperti penggunaan LCD, komputer, kemudian televisi, ya. Nah, itu kita manfaatkan media elektronika yang ada, yang sudah tersedia. Sarana prasarana yang ada di sekolah kita itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan keterampilan siswa. Ya. Nah, kemudian dari kampus mengajar ini juga sudah memberikan kanvas ya kepada anak-anak, ya. Nah, ini bagian dari misi kita. Jadi anak-anak bisa memanfaatkan HP yang dibawa, yang dimilikinya, yang untuk keterampilan penggunaan media elektronika. Ya. Nah, itu yang misi yang keempat. Yang kelima, pembiasaan berperilaku santun yang didasari nilai Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya. Nah, ini sudah kita lakukan walaupun masih banyak ya anak yang tidak sopan ya atau kurang. Ya, ini memang misi kita ya, membiasakan anak-anak itu berperilaku santun. Ya, tentunya dengan misi seperti ini sangat baik bagi anak-anak. Ya, jadi sesuai dengan visi tadi, akhlak tadi. Jadi anak-anak diajari bagaimana sopan santun. Nah, ini tugas kita semua. Ya, jadi tugas kita semua adalah membimbing anak-anak supaya bagaimana bersikap yang baik atau santun, baik itu kepada temannya, kepada guru, atau kepada orang tua. Nah, ini tugas kita. Yang keenam, melaksanakan kegiatan yang menumbuh kembangkan kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi. Ya. Bagaimana menumbuhkan kegiatan ya atau melaksanakan kegiatan yang menumbuh kembangkan kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi, seperti yang sudah kita lakukan setiap Jumat, kegiatan peduli lingkungan atau bersih lingkungan, kemudian peduli kepada temannya yang sakit, ya, jadi peka kepada lingkungan di sekitarnya, di kelasnya juga kalau ada kalau motor dibersihkan, ya, jadi ada kepedulian kepada sekolah, ya, lingkungan, terutama lingkungan, ya, itu misi kita. Jadi misi ini harus dikembangkan, ya, terutama dengan kegiatan atau program-program yang dibuat baik itu oleh program kurikulum, ya, maupun dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru mapel, ya.
Nah ini yang perlu dikembangkan. Misi kita ada 6 misi. Jadi ada 6 misi yang perlu dikembangkan. Apakah misi ini bisa ditambahi lagi? Ya. Misi bisa ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan di sekolah. Ya. Jadi kalau memang Pak ini misinya kok kurang, ya, perlu ditambah. Nah, mari kita bicarakan lagi bagaimana misi yang harus ditambahkan. Tentunya misi ini juga sesuai dengan visi, ya, visi yang kita terapkan, ya. Karena visi ini adalah arah tujuan kita. Jadi tidak boleh menyimpang dari visi, ya. Ini Bapak Ibu masalah misi SMP Islam Al-Amin. Ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum sampai pada tujuan SMP Islam Al-Amin. Mungkin ada pertanyaan, monggo Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan visi misi sekolah kita. Pertanyaan pertama, apakah ada peraturan batasan waktu visi dan misi sekolah itu mengalami perubahan? Kemudian yang kedua, berdasarkan visi misi itu bisa ditambahkan atau bisa dikurangi, itu pengurangan dan penambahan misi sekolah itu berdasarkan apa? Demikian pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida. Yang pertama, apakah visi? Apakah di sekolah ini ada penentuan batasan waktu perubahan? Iya. Visi misi ini sebenarnya batasannya itu bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Ya. Tergantung dari situasi kondisi sekolah. Kalau memang visi ini sudah tidak relevan lagi, maka bisa diubah. Tentunya perubahan visi ini harus melalui musyawarah mufakat. Ya. Jadi kita harus membicarakan, membuat visi misi tidak hanya Bapak Ibu guru, tetapi juga stakeholder yang lain, apakah itu dari wali murid, siswa, kemudian dari komite, ya, ada komite, ada murid, siswa, orang tua, dan melibatkan yayasan. Ya. Nah ini untuk merubah visi misi. Tetapi dalam keadaan darurat misalnya, bisa kita bersama-sama melakukan perubahan visi misi. Mana yang perlu dirubah, mana yang perlu diganti, mana yang perlu ditambah, dan mana yang perlu dikurangi. Ya. Terus misi yang kedua tadi, apakah ada kriteria? Visi misi berdasarkan apa? Berdasarkan apa, Pak? Ternyata sudah yang jawab tadi. ya. Jadi Kenapa ada pengurangan visi misi? ya, jadi dasar untuk merubah visi itu jika terjadi tidak kesesuaian. Ya. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi sekolah, maka visi dan misi ini perlu dirubah. Ya. Jadi itu yang bisa saya jawab. Jawaban saya untuk pertanyaan dari Bu Ida, mungkin ada tambahan atau saran usulan untuk visi misi, pengembangan visi misi di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin menambahkan saran atau usulan saja kalau boleh. Nah,
saran atau usulan saya supaya visi dan misi itu diletakkan atau dipasang di ruang-ruang kelas. Itu saja, sehingga sewaktu-waktu ada pertanyaan kita bisa menjawabnya. Tidak tahu siapa yang bertanya nanti. Itu saja Bapak ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Win. Ya, Bapak Ibu memang sosialisasi visi dan misi ini memang terbatas. Jadi masih ada 2 tempat yang dipasang, ya. Dan memang visi misi ini harus diketahui oleh semua stakeholder, ya, baik itu guru, siswa, ya, wali murid, ya, ini juga perlu tahu, termasuk komite, ya. Nah, ini harus tahu apa sih visi SMP kita, apa sih misinya itu seperti apa, kemudian kegiatannya itu seperti apa. Nah, terima kasih Bu Win sudah memberikan masukan. Kedepannya kita akan memasang visi misi di setiap sekolah, mungkin dalam bentuk banner, ya, di setiap ruang kelas, sehingga anak-anak juga bisa membaca, dan anak-anak kalau ada pertanyaan dari anak-anak mungkin Bapak Ibu juga bisa menjawab, ya. Jadi visi misi kemudian kegiatannya itu apa. Jadi memang perlu disosialisasikan. Nah, memang selama ini kita belum bersosialisasi secara terus menerus, ya. Dan itu memang sebenarnya memang harus disosialisasikan. Ya, terima kasih Bu Win masukannya. Kita lanjutkan mengenai tujuan sekolah. Ya. Ada 6 tujuan sekolah yang harus dipenuhi. Ya. Tujuan ini juga tidak lepas dari pengembangan visi. Ya. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan mutu akademik sesuai dengan standar minimal pendidikan nasional pada setiap mata pelajaran. Ya. Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwa sudah ada CP, ya, kemudian kurikulum, ya, modul pembelajaran dan sebagainya. CP ini juga bagian, ya, bagaimana kita meningkatkan mutu akademik sesuai dengan standar minimal, ya. Bapak Ibu terutama guru mabel harus tahu CP-nya. Nah, ini tujuan dari sekolah kita, meningkatkan mutu akademik. Bagaimana anak-anak bisa mengikuti lomba, ya, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan lomba terutama tentang akademik, ya. Itu yang perlu diketahui. Kita lanjutkan tujuan sekolah yang kedua, berilmu, bertakwa, berakhlak mulia, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi Bapak Ibu bisa memahami anak-anak kita itu harus memiliki ilmu, ya, walaupun tidak ilmunya itu tidak daki-daki, ya, tetapi anak-anak itu setidaknya mengetahui bahwa pembelajaran IPA itu seperti ini, matematika itu seperti ini, bahasa Inggris itu seperti ini. Oke, nah itu. Kemudian berakhlak mulia, ya, tadi sudah ada di visi, ya, dan ini dituangkan dalam tujuan kita, yaitu mendidik anak-anak supaya memiliki akhlak yang baik, ya, terus rajin beribadah, ya, karena program kita, kebiasaan kita hubungannya ke arah sana. Nah, ini perlu ditingkatkan.
Kemudian meningkatkan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dan penggalangan partisipasi masyarakat. Ya, jadi manajemen yang kita lakukan, kita laksanakan itu sesuai dengan lingkungan sekolah masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamakan sekolah dengan sekolah yang lain. Jadi manajemen kita berbasis sekolah di SMP Islam Al-Amin. Makanya tidak sama antara sekolah kita dengan sekolah yang lain. Ya, kita juga menggalang partisipasi masyarakat. Kita mengajak masyarakat untuk mengembangkan sekolah kita. Bagaimana sekolah kita itu bisa lebih maju. Ya. Nah, ini tujuan kita. Yang berikutnya yang keempat, membentuk sikap dan disiplin sehingga tercipta lingkungan sekolah yang tertib, aman, bersih, indah, dan kekeluargaan. Ini tugas kita yang lumayan berat, ya. Membentuk sikap yang disiplin, ya. Nah, ini tugas kita. Kemudian tercipta lingkungan sekolah yang tertib dan aman, ya. Tertib, aman, bersih, indah, dan kekeluargaan. Ya. Dengan program Jumat Bersih, dengan program anak-anak membersihkan kelas, ya. Kemudian ada jadwal, ya, untuk membersihkan halaman, ya, membersihkan kamar mandi. Nah, ini juga merupakan bagian atau tujuan dari sekolah kita, mendidik anak-anak supaya memiliki rasa bersih, ya, kemudian indah. Nah, kemudian rasa kekeluargaan seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa anak-anak ini bukan lagi kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Artinya itu tinggal di mana, ya, tetapi kalau sudah di sekolah ini sudah merupakan satu keluarga besar, yaitu keluarga SMP Islam Al-Amin. Ya. Yang kelima, menyalurkan bakat minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan menggali potensi dan pengembangan diri. Menyalurkan bakat, ya, Bapak Ibu yang saya hormati, menyalurkan bakat anak-anak ini kan sebenarnya bakatnya banyak, ya. Ada yang suka bakat menyanyi, ada yang suka menari, ya, kemudian olahraga, kemudian ada yang puisi, menulis, ya, drama, dan sebagainya. Hanya saja memang sekolah kita kekurangan pembina. Kita hanya bisa mengembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, drum band, sama pramuka. Ya, satunya Banjari. Kemarin sudah ada tari, cuman setelah banyak yang ikut, lama-kelamaan tinggal 4, ya. Jadi tinggal 4 orang. Nah, ini kurang efektif. Ya, oleh sebab itu kita harus banyak menggali potensi anak-anak, ya, kira-kira yang tidak membutuhkan pembimbing atau tidak membutuhkan seperti pelatih, terapen, ya, tetapi cukup dari Bapak Ibu guru. Ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Jadi terutama wali kelas bisa melihat bagaimana mengetahui bakat-bakat anak yang belum bisa tersalurkan, ya. Nah, itu tujuan kita yang kelima, ya. Kemudian untuk pengembangan diri ini mengembangkan apa yang sudah ada di sekolah. Anak-anak ini sudah diberi keterampilan, ya, kemudian bisa dikembangkan diri,
baik itu di keluarga, ya, jadi bisa dipakai. Jadi untuk anak-anak mengembangkan diri. Yang keenam, tujuan yang keenam yaitu terbentuk manusia yang cerdas, terampil dalam menyikapi tantangan serta perubahan zaman. Oke. Nah ini anak-anak tujuannya atau tujuan kita membentuk anak-anak yang cerdas, terampil, ya. Nah, keterampilannya itu bagaimana? Nah ini yang perlu dikembangkan, tujuan kita begitu. Kemudian menyikapi tantangan serta perubahan zaman. Ya, sekarang itu sudah berubah, ya, terutama di era digital. Ya. Bagaimana anak-anak bisa memanfaatkan penggunaan digital di dalam kehidupan sehari-hari supaya tidak menyimpang dari perilaku yang tidak baik. Ya, ini tujuan kita di sekolah ini. Ya, mudah-mudahan visi misi dan tujuan sekolah yang sudah saya sampaikan ini bisa mengakomodasi semua anak sehingga kita bersama-sama bagaimana mendidik anak-anak supaya sesuai dengan visi misi dan tujuan kita. Jadi, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk visi dan misi ini pun juga bisa diperbarui, masih bisa diperbaiki, disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan sekolah. Ya, nah demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, untuk apabila ada kalimat kata yang tidak berkenan, ya Bapak Ibu mohon dimaafkan. Ya. Dan ini dokumentasi betul-betul kegiatan di sekolah kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.